Heboh. Skandal perselingkuhan antara seorang polisi dengan mertuanya sendiri. Siapa sangka, di balik kehangatan sebuah keluarga, tersimpan rahasia kelam yang mengiris hati. Seorang istri yang sedang mengandung anak pertamanya, dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh ibu kandungnya sendiri. Hujan deras mengguyur atap rumah tua itu, seperti ingin menyamarkan suara rintih kesedihan yang sudah lama tertahan di dalam hati Nia. Perempuan 28 tahun itu tengah mengandung anak pertamanya, usia kandungannya sudah masuk 7 bulan. Ia baru saja kembali ke rumah ibunya, tempat ia dibesarkan sejak kecil, karena permintaan sang suami sendiri, Raka, seorang anggota polisi di sebuah kota kecil. "Sayang, mending kamu istirahat di rumah ibu dulu ya, biar aku bisa fokus kerja. Aku takut kamu kesepian di rumah sendirian," kata Raka suatu malam, 2 minggu sebelum mereka pulang. Nia yang saat itu mulai mudah lelah, menerima permintaan suaminya tanpa curiga. Ia berpikir, Raka memang pria yang pengertian. Tapi ia tak tahu, keputusan itu justru akan membuka luka lama yang telah dikubur dalam-dalam oleh ibunya, Ratna, dan menguak sisi gelap suaminya sendiri. Ratna adalah wanita 48 tahun yang masih tampak terawat. Wajahnya ayu meski garis-garis usia mulai terlihat. Ia seorang janda yang kehilangan suami sejak Nia duduk di bangku SMA. Kehidupan sunyi membuatnya sering melamun. Namun sejak Raka, menantunya, pindah kerja dekat kampung dan sering datang berkunjung, suasana rumah perlahan berubah. Dan perubahan itu membawa sesuatu yang tidak wajar. Raka sendiri memang dikenal sebagai polisi yang sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Tapi di balik seragamnya yang berwibawa, ada api dalam dadanya yang selama ini hanya dipadamkan oleh rasa takut ketahuan. Namun api itu mulai membara lagi sejak beberapa kali ia tinggal di rumah mertuanya. Awalnya hanya percakapan ringan antara menantu dan mertua. Raka suka memuji masakan Ratna, atau sesekali memelototi kecantikan sang ibu mertua dengan tatapan samar. Ratna awalnya hanya menanggapi datar. Tapi siapa sangka, luka masa lalu yang belum sembuh, ditambah kesepian panjang, membuatnya pelan-pelan membuka celah. Dan malam itu, saat Nia tertidur pulas karena lelah seharian, Raka duduk sendiri di ruang tamu sambil menyeruput kopi buatan Ratna. Hujan deras di luar, lampu remang-remang, dan keheningan rumah membuat suasana seperti sengaja diciptakan untuk mereka berdua. "Raka." Suara Ratna terdengar pelan, "Nia baik-baik aja kan?" Raka menoleh. Tatapannya lembut tapi mata itu menyimpan sesuatu. "Baik, Bu. Dia lebih tenang di sini. Makasih udah jaga dia." Ratna tersenyum, tapi ada kegelisahan di balik senyumnya. Ia hendak berdiri untuk kembali ke kamar, tapi langkahnya terhenti ketika Raka tiba-tiba menyentuh tangannya. "Bu, Ibu nggak pernah berubah. Tetap cantik," katanya, nyaris berbisik. Ratna terdiam. Napasnya tertahan. Jantungnya berdetak cepat, seperti sedang dipermainkan oleh sesuatu yang dilarang tapi menggoda. Dari kamar sebelah, Nia terlelap dalam tidurnya, tak tahu bahwa malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan orang-orang terdekatnya. Dan sejak malam itu, tak ada yang akan sama lagi. Pagi itu, udara dingin masih tersisa dari hujan semalam. Nia terbangun lebih awal dari biasanya. Perutnya yang kian membesar membuat tidur malamnya tak pernah benar-benar nyenyak. Ia berjalan pelan ke dapur, berniat membuat teh hangat. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Raka dan ibunya duduk berdampingan di ruang makan. Tak ada yang aneh sebenarnya. Raka tampak santai membaca koran, sementara ibunya menyiapkan sarapan. Tapi entah kenapa, Nia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena cara ibunya tertawa pelan saat Raka melempar candaan. Atau mungkin cara Raka menatap ibunya, hangat, terlalu lama, dan tak seperti biasanya. Nia menggelengkan kepala. Ia mencoba menepis pikiran buruk. "Jangan lebay, mereka cuma akrab," gumamnya, memaksakan senyum saat mendekat. "Aku bikin teh dulu ya," katanya. Raka menoleh dan bangkit untuk membantunya. "Biar aku aja. Sayang, kamu duduk aja, istirahat." Ratna hanya diam. Tapi matanya sempat menatap tangan Raka yang menyentuh pinggang Nia. Tatapan yang sulit ditebak, antara iri dan getir. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak pernah benar-benar biasa bagi Ratna. Ia mulai merasa gelisah.
Setiap kali Raka berlama-lama di rumah, ia seakan menunggu sesuatu. Tatapan Raka padanya pun makin berani, tidak lagi malu-malu. Bahkan di depan Nia, pria itu kadang memuji masakannya dengan cara yang terlalu dalam. Suatu sore, ketika Nia tertidur karena kelelahan, Ratna sedang menyapu halaman. Raka datang dari belakang, membantu mengangkat pot bunga. "Bu, capek enggak?" tanyanya. "Dikit," jawab Ratna tanpa menoleh. "Kalau capek, bilang aja biar saya pijitin," ujar Raka dengan nada menggoda. Ratna menoleh cepat, kaget. "Raka, jangan bercanda yang aneh-aneh," katanya pelan tapi tegas. Tapi Raka tidak mundur. Ia malah melangkah lebih dekat, membiarkan keheningan menjawab semua keraguan. "Saya serius, Bu. Kadang saya mikir kenapa saya bisa jatuh cinta sama Nia, tapi yang saya kagumi dari dulu justru ibunya." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Ratna mundur satu langkah. Wajahnya memerah, bukan karena senang, tapi karena takut. Takut pada dirinya sendiri. Takut bahwa perasaan yang pernah ia tekan kini perlahan naik ke permukaan. "Berhenti, Raka. Jangan ngomong begitu. Kamu suami anakku," katanya hampir berbisik, suaranya bergetar. Namun yang terjadi setelah itu jauh lebih berbahaya daripada kata-kata. Sore itu, tanpa sadar, Ratna mulai membuka pintu bagi sesuatu yang dilarang. Ia tidak menepis saat Raka menyentuh jemarinya dengan lembut. Ia juga tidak langsung pergi ketika tatapan mereka saling terkunci. Lama, terlalu lama. Mereka tak berkata apa-apa. Tapi diam itu sudah cukup untuk menyulut api yang tak seharusnya dinyalakan. Dan dari kamar sebelah, Nia masih terlelap, tak tahu bahwa kenyamanan rumah masa kecilnya mulai retak perlahan. Hari-hari di rumah itu mulai terasa aneh. Ada udara panas yang tidak bisa dijelaskan. Bukan dari matahari, melainkan dari pandangan yang terus bersilang diam-diam antara Ratna dan Raka. Sejak sore itu di halaman, Ratna tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menatap wajah Nia, hatinya bergemuruh oleh rasa bersalah. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa dirinya tidak menolak. Ia membiarkan Raka menyentuhnya. Ia membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Diperhatikan, diinginkan. Raka pun berubah. Ia jadi lebih sering pulang, lebih sering menemani Ratna di dapur. Bahkan diam-diam menghindari tidur sekamar dengan Nia dengan alasan lembur atau tugas malam. Suatu malam, sekitar pukul 10, Nia sudah terlelap. Kehamilannya makin menyita energi. Sementara itu, Ratna sedang mencuci piring di dapur sendirian. Lampu remang-remang dan suasana rumah yang senyap membuat suara tetesan air dari keran terdengar begitu jelas. Tiba-tiba, ada tangan yang meraih pinggangnya dari belakang. Ratna tersentak. "Raka, tolong jangan begini," ucapnya berbisik, tapi ia tidak bergerak menjauh. Napas Raka terasa di belakang telinganya. "Bu, saya nggak bisa tahan. Saya tahu ini salah. Tapi saya juga tahu kita sama-sama ngerasain ini," katanya lirih. Ratna menutup mata. Air matanya jatuh. Tapi tubuhnya tetap diam. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi tubuh dan hatinya bertarung dalam keheningan. Dalam gelap, mereka terjerat dalam dosa yang dibalut hasrat. Hanya tembok dapur yang menjadi saksi ketika garis moral mereka akhirnya dilanggar. Dan semua itu terjadi saat Nia tidur di kamar sebelah. Hanya beberapa meter dari mereka. Pagi harinya, Ratna tak bisa menatap mata putrinya. Nia yang ceria menawarinya sarapan sambil memeluk perut besarnya, bercerita tentang mimpi lucu tadi malam. Tapi Ratna merasa seolah-olah tubuhnya kotor. Ia ingin muntah, ingin menghapus malam itu, tapi semuanya sudah terjadi. Raka duduk di meja makan, menyuap bubur sambil sesekali menatap Ratna dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Pandangan itu tak lagi sekadar menggoda, tapi mengikat. Seperti sudah ada ikatan rahasia di antara mereka yang sulit dilepaskan. Ratna tahu, apa yang mereka lakukan akan menghancurkan segalanya. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin Raka mendekat. Dan yang lebih menakutkan, hatinya tak lagi bisa membedakan mana cinta, mana nafsu, mana dosa. Mereka sudah melewati garis. Dan kini, tak ada jalan kembali yang tak berlumur luka. Malam itu, hujan turun lagi. Langit kembali kelabu. Seperti menyimpan rahasia gelap yang tak berhenti menyelimuti rumah itu.
Raka baru saja tiba dari kantor, mengenakan seragam lengkap yang masih basah oleh gerimis. Ratna menyambutnya seperti biasa, dengan teh hangat di meja makan. Tapi kali ini, ada jarak di antara mereka. Jarak yang diciptakan oleh rasa bersalah, dan upaya untuk berhenti meski terlambat. Nia tidur lebih awal malam itu. Kandungannya sudah 8 bulan. Ia mulai sering mengeluh sakit punggung dan sulit bernapas. Ratna menyarankannya untuk lebih banyak istirahat, dan Nia menuruti dengan penuh kepercayaan. Tapi kepercayaan itu mulai retak malam itu. Sekitar pukul 11 malam, Raka keluar kamar dengan alasan ingin merokok di teras belakang. Tapi langkah kakinya justru membawanya ke dapur, tempat Ratna sedang mencuci gelas. "Bu," bisiknya, seperti biasa. "Kita harus bicara." Ratna menggeleng cepat, tak berani menatap. "Udah cukup, Raka. Kita salah. Tolong jangan tambah dalam." Tapi Raka memegang tangannya, lembut, seperti biasanya. Dan meski hatinya berteriak, tubuh Ratna tak berontak. Yang tak mereka tahu, dinding kayu rumah itu tak setebal hati yang mereka abaikan. Di kamar sebelah, Nia gelisah. Ia tidak benar-benar tidur. Sudah beberapa malam terakhir ia merasa ada sesuatu yang janggal. Suara langkah Raka yang terlalu sering keluar malam. Suara bisik-bisik dari dapur. Aroma parfum ibunya yang melekat di jaket Raka. Semuanya mulai menyatu dalam benaknya. Dan malam itu, ia mendengar sesuatu. Bukan percakapan jelas, tapi desahan pendek yang seperti tertahan. Bunyi gelas yang jatuh. Hening. Lalu langkah kaki tergesa. Semuanya terjadi tak jauh dari telinganya. Nia menahan napas. Ia tidak langsung bergerak, tapi air matanya mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Pagi harinya, suasana meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Nia tak bicara banyak, Ratna tampak gugup. Sedangkan Raka berpura-pura sibuk dengan ponselnya. "Nanti sore aku mau ke bidan buat periksa kandungan," ujar Nia tiba-tiba. "Oh, iya. Mau ibu yang antar?" tanya Ratna cepat. "Gak usah, Bu. Aku minta temenin Mbak Rina, tetangga depan. Sekalian mampir ke rumahnya," jawab Nia tanpa menoleh. Suaranya datar. Raka sempat melirik, tapi tak berkata apa-apa. Ada ketegangan di wajah Nia yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah ia tahu? Apakah suara tadi malam terdengar? Ratna pun merasakan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada putrinya sendiri. Karena kadang, suara dari balik dinding cukup untuk menghancurkan seluruh benteng kepercayaan yang dibangun seumur hidup. Pulang dari periksa ke bidan, Nia tidak langsung masuk rumah. Ia duduk cukup lama di bangku depan rumah tetangga, menatap kosong ke arah jalan. Senyum yang biasanya mengembang saat ia bercerita tentang bayinya kini tak ada. Wajahnya murung, seperti menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk dibagi. Mbak Rina, tetangga sekaligus teman masa kecilnya, sempat menyadari perubahan itu. Tapi Nia hanya tersenyum tipis saat ditanya. "Aku cuma capek, Mbak," jawabnya singkat. Tapi hatinya tidak sekadar capek. Ia remuk. Beberapa hari terakhir, semua gerak-gerik suami dan ibunya seperti teka-teki yang mulai menunjukkan bentuk. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tatapan mereka yang sering bersilang lalu cepat-cepat dialihkan, tangan Raka yang pernah menyentuh pundak ibunya terlalu lama, bahkan raut wajah ibunya yang berubah gugup setiap kali Nia memandangnya. Dan yang paling menyakitkan, firasat dalam hati kecilnya mulai bersuara. Mereka menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang busuk. Malam itu, Raka kembali terlambat pulang. Ia beralasan ada apel malam di kantor. Tapi Nia tak lagi semudah itu percaya. Ia menunggu di ruang tengah, menatap jam dinding, sambil menggenggam ponselnya erat. Ia ingin menelepon, tapi mengurungkan niat. Pukul 11 lewat, suara motor terdengar di depan rumah. Raka masuk pelan, berharap semua orang sudah tidur. Tapi Nia menyambutnya di ruang tamu, dengan wajah datar. "Kamu dari kantor?" tanyanya langsung. Raka mengangguk cepat. "Iya." Lembur. "Kenapa belum tidur?" Nia menatap lekat, lalu tersenyum kecil. "Gak apa-apa. Cuma pengen nunggu suami pulang." Senyum itu bukan kehangatan, tapi ujung pisau. Beberapa saat kemudian, saat Raka masuk ke kamar mandi, Nia membuka ponsel suaminya. Bukan karena tidak percaya,
Tapi karena ia ingin tahu seberapa jauh kebohongan ini berjalan, ia tahu passwordnya. Dan di sana, di antara pesan-pesan biasa, ia menemukan satu percakapan yang tak sempat dihapus. Bukan dengan perempuan asing, tapi dengan kontak bernama Bu. Pesan singkat, ringkas, tapi menusuk. Raka, tadi siang aku mikirin kamu terus. Maaf kalau kemarin terlalu nekat. Bu, kita gak boleh lanjut. Aku takut Nia curiga. Tubuh Nia bergetar. Nafasnya tercekat. Ia nyaris menjatuhkan ponsel. Dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. Ibunya, suaminya, dua orang yang paling ia percaya, ternyata sudah menikamnya dari belakang. Ia tidak menjerit, tidak menangis, tidak malam itu. Ia hanya menatap dinding kamarnya yang dingin. Matanya tak lepas dari langit-langit, seperti mencari jawaban dari Tuhan. Mengapa pengkhianatan harus datang dari dua orang yang seharusnya paling melindungi? Dan malam itu, Nia tahu satu hal, keheningan tak lagi bisa dijadikan tameng. Sebuah rahasia sudah tidak lagi tersembunyi. Ia kini ada di ujung matanya, dan Nia bersiap, bukan untuk menangis, tapi untuk membalas. Pagi itu, suasana rumah seperti biasa. Sunyi, tenang, nyaris tak menunjukkan badai yang sedang menanti untuk meledak. Nia menyiapkan sarapan, seperti istri yang penuh perhatian. Ratna membantunya, meski pandangannya gelisah, sementara Raka menonton berita di ruang tamu. Tapi ada satu hal yang berubah. Senyum Nia. Senyum itu kini dingin, lembut, tapi menusuk. "Ma, bisa ambilin garam di rak atas?" Pintanya pada Ratna dengan suara biasa. Ratna mengangguk, tapi saat tangannya meraih botol garam, ia melihat Nia sedang memandangi punggungnya. Pandangan itu tidak seperti biasanya. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan. Hanya tatapan diam yang membuatnya kehilangan kata. Siang harinya, Raka bersiap ke kantor. Tapi sebelum pergi, Nia menyusulnya ke halaman. Ia memeluk suaminya dari belakang, seperti dulu, tapi kali ini tak ada cinta dalam genggamannya. "Kamu sibuk banget sekarang, ya?" tanyanya dengan senyum kecil. Raka tersenyum, meski gugup. "Iya, tugas makin padat, banyak laporan." Nia mengangguk pelan, lalu menatap matanya. "Jangan sampai laporan yang kamu tutupi malah bikin kamu kehilangan semuanya." Raka tercekat, tapi Nia segera mencium pipinya, lalu melambaikan tangan. Senyum itu kembali, senyum yang membuat Raka gelisah sepanjang perjalanan ke kantor. Di dalam rumah, Ratna seperti berjalan di atas bara. Ia tahu, sejak beberapa hari terakhir, Nia mulai menjaga jarak. Bicaranya sopan tapi dingin. Sikapnya baik tapi tak lagi akrab. Dan yang paling menakutkan, mata anaknya seperti menelanjangi semua kebohongan yang ia simpan. Malamnya, Nia tidak makan malam bersama. Ia bilang sedang lelah, ingin istirahat lebih dulu. Tapi sebenarnya, ia duduk di kamar, menatap layar laptopnya. Di dalamnya, ada beberapa salinan tangkapan layar, pesan antara Raka dan Ratna, lengkap dengan waktu dan tanggal. Ia juga sudah merekam suara pelan dari balik dinding saat malam itu. Suara yang cukup untuk menjadi bukti, jika suatu hari ia ingin mempermalukan mereka berdua. Tapi Nia tidak terburu-buru. Ia ingin mereka lelah lebih dulu. Hancur perlahan. Saling curiga, saling takut, sampai akhirnya mereka saling menjatuhkan sendiri. Ia bahkan mulai memberi jeda-jeda teror kecil. Kadang sengaja menatap ibunya lama tanpa bicara. Kadang menyebut nama Raka pelan-pelan, saat Ratna sedang minum, membuat ibunya tersedak sendiri karena panik. Dan malam itu, Nia menatap pantulan dirinya di cermin. Perutnya makin besar. Anak itu tumbuh dalam pengkhianatan. Tapi ia bersumpah, anak itu tidak akan lahir dalam kepalsuan. Kalau mereka tega menusuk aku dari belakang, aku akan hancurkan mereka dari dalam. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menyiksa. Bukan lagi karena tak ada suara, tapi karena terlalu banyak yang tidak dikatakan. Ratna semakin jarang menatap wajah putrinya. Ia lebih sering di kamar, pura-pura sibuk membaca buku, padahal hatinya dihantui kecemasan. Raka pun berubah. Pulangnya makin cepat, tapi bukan karena rindu, melainkan karena takut. Ia merasa sedang diawasi, seperti setiap langkah dan ucapannya bisa menjadi jebakan. Dan memang benar,
Nia mencatat semuanya. Ia sudah membuat daftar. Waktu Raka pulang terlambat. Frekuensi interaksi mereka di rumah. Bahkan jam ketika lampu dapur menyala saat seharusnya semua tidur. Ia tak melabrak. Tak membuat keributan. Ia menunggu. Puncaknya terjadi saat usia kandungannya menginjak minggu ke-36. Pagi itu, Nia minta Ratna mengantarnya ke bidan. Raka sedang dinas luar, katanya. Tapi Nia tahu, suaminya berbohong. Ia bahkan memotret motor dinas Raka yang terparkir di halaman rumah jam 10 pagi. Padahal katanya baru akan pulang malam. Di perjalanan ke bidan, suasana mobil tegang. Ratna memegang kemudi, sementara Nia duduk diam, menatap keluar jendela. Tiba-tiba, Nia bicara, tanpa menoleh. Bu, kalau orang yang paling kita percaya ternyata nginjak kita dari belakang, menurut ibu, kita harus maafin atau kita biarin dia hancur? Ratna langsung salah tingkah. Tangan disetir bergetar. Nia, maksud kamu apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Nia hanya tersenyum. Tapi matanya merah. Gak apa-apa. Cuma nanya aja. Kadang aku ngebayangin kalau bayi ini lahir, dia harus tahu ibunya pernah dikhianati 2 kali. Sama ayah kandung anaknya dan sama ibunya sendiri. Rem mobil mendadak diinjak. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Ratna menoleh. Wajahnya pucat. Air matanya jatuh seketika. Nia, maafkan ibu. Nia memalingkan wajah. Terlambat, Bu. Tangis Ratna pecah di balik kemudi. Tapi Nia tetap diam. Ia tak butuh air mata. Ia butuh keadilan. Ia butuh pengakuan. Beberapa hari kemudian, Nia mengirim pesan singkat ke Raka. Besok, jam 7 malam. Pulang. Kita semua harus bicara. Aku tahu semuanya. Raka tak bisa berpura-pura lagi. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Dan Ratna mengurung diri di kamar. Ia tahu, waktu pembalasan telah tiba. Nia, dalam sunyinya, telah menyiapkan panggung. Bayi dalam kandungannya akan lahir sebentar lagi. Tapi sebelum itu, dendamnya harus lebih dulu dilahirkan. Jam menunjukkan pukul 18.57. Hujan turun perlahan. Seperti langit pun ingin menyaksikan akhir dari drama busuk yang terlalu lama dipendam. Di ruang tengah, Nia duduk sendirian. Perutnya sudah besar. Hampir waktunya melahirkan. Di hadapannya ada secangkir teh, sebuah ponsel, dan amplop berisi semua bukti. Tangkapan layar, rekaman suara, dan catatan waktu. Malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini malam penghakiman. Pukul 19.05, suara pintu depan terbuka. Raka masuk dengan langkah berat. Bajunya masih seragam, tapi wajahnya tidak lagi tegas seperti polisi. Wajah itu kini milik seorang suami yang tertangkap basah. Tak lama, Ratna muncul dari kamar. Wajahnya pucat, mata sembab. Ia tahu, seperti juga Raka tahu, bahwa tak ada lagi tempat bersembunyi. Nia menatap mereka bergantian. Tak ada teriakan. Tak ada air mata. Hanya suara pelan tapi tajam. Seperti pisau yang mengiris lambat-lambat. Aku cuma mau dengar dari mulut kalian sendiri. Sejauh mana kalian menipu aku? Raka menunduk. Ratna menggigit bibirnya. Mencoba menahan gemetar. Nia, suara Ratna bergetar. Ibu minta maaf. Itu gak cukup, Bu, potong Nia. Aku pengen tahu kenapa? Kapan mulai? Kenapa harus suami aku? Keheningan menggantung di udara. Lalu Raka mulai bicara. Itu terjadi saat kamu hamil muda. Waktu kamu sering tidur lebih awal. Aku sering ngobrol sama ibu. Awalnya cuma, ya, saling curhat. Lama-lama keterusan. Nia hanya mengangguk. Ia tak kaget. Karena hatinya sudah lebih dulu tahu. Bahkan sebelum mulut mereka mengaku. Aku tahu semuanya. Pesan-pesan kalian. Rekaman suara malam itu. Bahkan foto-foto kecil yang kamu simpan. Ma. Kalian pikir aku buta? Kalian pikir aku terlalu sibuk jadi ibu? Sampai lupa jadi istri dan anak? Air mata mengalir di pipi Ratna. Ia tersungkur di lantai. Memeluk kaki Nia. Memohon ampun. Ibu nyesel. Nia? Demi Allah. Ibu nyesel. Nia tidak menendang, tidak memaki.
Ia hanya menatap ibunya lama, lalu menatap Raka. Kalian gak akan aku lapor ke siapapun. Gak perlu orang lain tahu. Tapi mulai malam ini, kamu bukan suami aku lagi. Dan ibu bukan lagi tempat aku pulang. Raka tercekat. Kamu mau cerai? Iya. Aku akan urus semuanya setelah aku lahiran. Ratna menangis makin keras. Tapi Nia tetap tenang. Ia bangkit perlahan, memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri. Langkahnya pelan menuju kamar, tapi penuh keputusan. Tak ada dendam yang ia ucapkan, karena semuanya sudah selesai. 2 minggu kemudian, di sebuah klinik bersalin, terdengar tangisan bayi laki-laki yang baru lahir. Nia memeluknya erat. Tak ada Raka, tak ada Ratna. Hanya dirinya, bayi itu, dan harapan baru. Nak, kamu lahir bukan dari cinta yang sempurna. Tapi Mama janji, kamu akan tumbuh tanpa kepalsuan. Di akhir sebuah pengkhianatan, Nia memilih menjadi kuat, bukan hancur. Ia kehilangan suami dan ibu, tapi ia menemukan kembali dirinya sendiri. Dan dari reruntuhan luka, lahirlah satu-satunya hal yang benar dalam hidupnya. Cinta yang jujur, dari seorang ibu untuk anaknya.